menggunakan pendekatan istilah-istilah, ya, istilah-istilah apa? Istilah-istilah ilmiah. Nah, dalam rangka mengungkapkan Al-Quran. Nah, ingat ya, berarti menggunakan istilah ilmiah dalam rangka mengungkapkan ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Ya, di mana tafsir ini berusaha keras untuk melahirkan berbagai cabang ilmu yang berbeda dan melibatkan pemikiran-pemikiran filsafat. Nah, karena kenapa ngomongin filsafat juga ya? Karena dari segala bidang ilmu apa ya? Dari segala bidang ilmu, terutama pokoknya selain akidah dan tasawuf, hampir seluruh keilmuan itu akan melibatkan filsafat, akan melibatkan berpikir. Filsafat itu berarti nggak ngomongin berpikir nalar. Nah, disinilah kalau udah ngomongin tafsir ilmi, ya di situ akan melibatkan filsafat. Karena untuk menciptakan ilmu pengetahuan tentang alam, ya misalnya itu ngomongin ilmunya alam nih, ini kan. Nah, itu pasti akan melibatkan namanya filsafat. Karena buah dari filsafat adalah salah satunya tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, nanti langsung fokusnya ke ini ya. Kenapa ada tafsir ilmi? Ya, ini adalah perkembangan dari beberapa tafsir ya. Coba kita flashback sebentar. Ada namanya tafsir klasik ya. Ketika tafsir klasik itu fokusnya tentang bil maksur ya. Ngomongin bil maksur, terus ada perkembangan dengan munculnya beberapa mazhab ya. Terus kemudian tafsir itu dikemas dengan corak-corak mazhabnya dari mazhab akidah sampai mazhab fikih. Nah, itu sudah masuk di klasik. Setelah masuk di klasik dengan beberapa mazhabnya yang sampai di fikih ya, akhirnya muncul ulama-ulama yang berkembang di masa kontemporer. Dengan di masa kontemporer inilah banyak ulama yang sudah mempelajari beberapa ilmu dengan berdirinya disiplin keilmuan yang lebih klasifikasi lagi ya. Di situ nanti ada filsafat, ada kalau kebahasaan udah diterima dari zamannya klasik. Nanti ada kebahasaan, ada teknologi, ada kemajuan alam, ada falak, ada astronomi dan lain sebagainya. Nah, ada sosial ya, ada hubungan akhlak antar hubungan psikologis manusia. Nah, di sini kemudian ada tentang perhitungan. Perhitungan itu masuk ke bidang arsitektur, masuk ke bidang ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ketika keilmuan itu sudah berkembang dan menjadi disiplin ilmu masing-masing. Nah, disinilah akhirnya banyak ulama Islam yang juga mempelajari hal tersebut. Dan karena ulama Islam itu didasari pertama kali pasti yang terutama dia ulama-ulama di Jazirah Arab ya dan Afrika, mereka sudah dibekali yang namanya ilmu Al-Quran, yang namanya ilmu agama. Nah, berangkat dari ilmu agama yang mereka miliki dan juga mereka menguasai Al-Quran, disinilah akhirnya mereka punya apa namanya hiroh, keinginan untuk mengembangkan dunia penafsiran. Nah, dalam ilmu tafsir akhirnya berkembang dengan disiplin ilmu dengan corak yang semakin banyak. Salah satunya di masa kontemporer akan ada namanya corak filsafat. Nah, kemudian nanti ditambah lagi ada corak yang namanya tafsir ilmi. Coraknya tentang ilmu. Sekarang kita masuk pada corak ilmi. Nah, corak ilmi ini dia muncul di masa kontemporer, di masa ulama-ulama kontemporer. Jadi kalau udah ngomongin tafsir ilmi berarti dia kategori tafsir kontemporer. Nah, di masa ini para ulamanya sudah mempelajari beberapa ilmu dan juga sudah dipengaruhi oleh karya-karya orang-orang barat. Karya-karya penemuan orang barat ya, dengan cara berpikirnya orang barat. Nah, disinilah yang akhirnya para ulama Islam karena didasari oleh
ada sejarah di mana orang Barat menyerang Islam dan mengambil karya-karya orang Islam juga dan mengambil beberapa ilmu orang Islam. Disinilah kebangkitan para ulama Islam. Kebangkitan para ulama Islam akhirnya untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam sendiri itu dia bisa atau gini, sesungguhnya Islam itu punya sumber keilmuan, yaitu apa? Al-Quran. Al-Quran sendiri ya sudah menyebutkan beberapa keilmuan, salah satunya adalah tafsir ilmi, keilmuan atau ciptaan-ciptaan manusia. Nah, seperti yang telah diterangkan oleh ulama-ulama akidah ya, ulama-ulama Islam, bagaimanakah Allah itu ingin memperkenalkan kepada hambanya bahwa ada Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara menyebutkan beberapa ciptaan Allah. Nah, ketika Allah menyebutkan ciptaannya, ya, disinilah ada ayat-ayat kauniyah yang disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya adalah untuk memperkenalkan bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam, Allah sebutkan Allah sebagai pencipta bintang, Allah sebagai pencipta matahari, Allah sebagai pencipta manusia itu sendiri, pencipta tumbuh-tumbuhan dan hewan dan sebagainya, apa lain sebagainya. Nah, ciptaan ini kan ciptaan-ciptaan yang Allah sebutkan, ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, inilah dia yang mendasari para ulama-ulama saintis, ya, ulama-ulama modern kontemporer yang juga mempelajari ilmu-ilmu dari Barat, ya. Setelah hasil temuan yang banyak orang Barat itu langsung mengklaim bahwa temuan-temuan ini adalah temuan hasil karya mereka dan hasil dari penelitian mereka yang sudah kelihatan teknologinya dan kemajuannya. Nah, didasari itu pula lah akhirnya ulama Islam ingin berlomba bahwa Islam itu sesungguhnya juga bisa seperti mereka, ya, bisa melakukan penelitian dan juga bisa menemukan temuan-temuan yang seperti dilakukan oleh orang Barat. Jadi seharusnya orang Islam pun juga bisa maju seperti orang Barat. Nah, disinilah akhirnya banyak beberapa ulama juga membawa kemajuan teknologi atau memperkenalkan bahwa orang Islam itu juga punya dasar, yaitu dari Al-Quran yang sudah menyebutkan benda-benda ciptaannya Allah, ya, itu kita bisa gali dengan cara mengeksplor. Nah, mengeksplor dengan cara gaya tafsir ilmi. Nah, tafsir ilmi ini nanti akan disebutkan di dalamnya teori-teori, ya, dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Kalau udah ngomongin tafsir ilmi, berarti dia bersumber pada birroi, ya, bersumber pada birroi. Nanti pasti bil maksurnya, ya, sebagian besar bil maksurnya akan berdasarkan ayat bil ayah. Kalau ayat bil hadis sedikit sekali, ya, sedikit akan ditemukan menafsirkan ayat bil hadis ketika menafsirkan ayat tentang alam. Nanti kalau ayat bil hadis itu nanti lebih fokusnya pada fenomena, penafsirannya adalah fenomena tentang perilaku manusia atau sosiologis di situ. Misalnya manusia yang menyembah orang-orang berhala, ya, apa, orang kaum terdahulu jahiliyah yang menyembah berhala, nah gitu kan, atau menyembah bintang, menyembah matahari. Jadi fokusnya, kalau fokus pada penafsiran bil hadis atau bil qauli sahabah, itu nanti akan menafsirkan perilaku manusia terhadap ciptaan Allah. Nah, tapi kalau dalam penafsirannya untuk mengetahui atau mengeksplor eksistensi dari ciptaan Allah itu sendiri, untuk mengkuak kemukjizatannya, mengkuak kemukjizatan Al-Quran sebagai kalamullah yang menciptakan, gini, kalamullah yang berisi tentang Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Nah, di sini kan berarti ada informasi-informasi. Kenapa sih Allah menyebutkan bintang di dalam Al-Quran? Kenapa sih kalau hewan Allah menyebutkan nyamuk di dalam Al-Quran? Kenapa sih Allah menyebutkan lalat di dalam Al-Quran?
lebah di dalam Al-Quran dan sebagainya. Nah, inilah tujuan dari tafsir ilmi. Jadi mengeksplor Allah itu menciptakan manusia begini hebatnya. Allah itu sudah sebutkan di dalam Al-Quran proses reproduksi manusia. Nah, sebelum budaya darat menemukan eh, apa namanya USG, sebelum mereka menemukan teori penciptaan manusia, Al-Quran sudah menyebutkan lebih dahulu. Nah, begitu. Begitu juga kenapa sih Allah menyebutkan nyamuk ya di dalam Al-Quran sebelum ulama atau sebelum peneliti Barat menemukan kehebatan sel-sel yang ada dalam nyamuk ya. Allah sudah sebutkan kehebatan Allah menciptakan nyamuk. Nah, seperti itu. Inilah yang digali, yang melatar belakangi kenapa seorang fasir ilmi itu sangat getol membuat tafsir ilmi ya, dengan menyebutkan ini loh komponen-komponennya ciptaan Allah ya. Begitu hebatnya. Jadi yang ditemukan adalah apa? Nanti kemujizatan dalam tafsir ilmi pasti akan menyebutkan kemujizatan. Pertama, kemujizatan Al-Quran sebagai sumber penafsiran yang berarti itu pure dari kalamullah ya. Karena Allah yang menciptakan manusia, menciptakan makhluk, kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian kemujizatan yang berupa apa? Kemujizatan dari penciptaan itu sendiri. Mujizatnya manusia masuk dalam arti gini, manusia diciptakan dengan komponen begini, itu adalah bagian dari kemujizatan Al-Quran yang dimana diciptakan oleh nyamuk yang kecil dengan sel yang sangat kecil, di mana lebih kecil seperti kalau sekarang ada istilahnya, kalau dulu benda paling kecil adalah atom, kalau sekarang benda paling kecil adalah neon, apa ya, neon ya namanya, nano salah kalau neon, nano. Benda yang paling kecil adalah sekarang nano. Sel yang paling kecil di bawahnya atom adalah nano. Nah, itu berarti sebelum manusia menemukan hal itu, Allah sudah menciptakan namanya makhluk yang namanya yang masa kecil-kecil dan sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, inilah dia akhirnya banyak ulama-ulama menyebutkan menciptakan namanya karyanya tafsir ilmi. Nah, contoh-contohnya dari tafsir ilmi ini sudah disebutkan dalam makalah, ada dari Dr. Al-Kauniyah Ahmad Al-Ghomrawi ya. Ini tadi sudah dilihat berarti ulama-ulamanya sendiri sudah orang-orang kontemporer ya. Nah, contoh-contoh penafsiran ilmiah juga sudah disebutkan. Sekarang juga saya langsung tampilkan kitab tafsirnya ya. Kitab tafsirnya pemakalah ada tafsir Jauhar Kalam Jauhar fi Tafsir punyanya Tontowi Jauhari. Nah, ini saya tampilkan sedikit ya. Untuk kategori tafsir ilmi di zamannya beliau di tahun 1351 Hijriyah ya. Kitab Tafsir Jawahir fi Tafsir Al-Quran ini yang menjadi cikal bakal ulama yang pertama membuat tafsir ilmi. Ya. Di sini ditulis dengan tulisan bahasa Arab ya. Tapi sumber penafsirannya karena beliau memang fokus pada tentang untuk mengungkapkan mukjizatnya dari penciptaan alam ya. Jadi memang beliau hanya sedikit bersumber pada hadis. Bentar, coba kita lihat. Paling masih yang pertama. Kalau yang di bab-bab awal karena masih memperlihatkan tentang basmalah, ini beliau masukkan hadis-hadisnya ya untuk menerangkan tentang uh, untuk menafsirkan ayat tersebut beliau tampilkan hadis-hadisnya. Ya, ini masih dikeluarkan tentang hadis-hadisnya untuk menafsirkan ayat Al-Fatihah, ini masih disebutkan. Tapi nanti kalau sudah masuk pada ayat-ayat kauniyah, nah ayat-ayat kauniyah beliau akan masukkan teori-teori yang ada dari barat. Teori-teori yang berhubungan dengan keilmuan. Nah, ini contohnya. Saya dulu pernah temukan di
jilid berapa ya? Untuk kategori tafsir Jawahir ya, tafsir ke cetakan zaman dulu ya. Bagi saya dia sudah termasuk maju karena di dalamnya kadang beliau sebutkan misalnya dulu tuh ngomongin tumbuhannya. Kalau nggak saya sempat karena dulu ini saya makalahnya dulu tafsir Jawahir waktu S1. Ini masih kisah. Di situ beliau sempat memberikan gambar-gambar. Kalau misalnya lagi ngomongin penciptaan manusia, apa penciptaan hewan, beliau kasih gambar. Begitu juga kalau ngomongin tentang tumbuhan, beliau juga. Nah, seperti ini ya. Ini ada kupu-kupu. Nah, ini beliau sedang menafsirkan ayat tentang penciptaan hewan ya, dari ada namanya kepompong sampai buat kupu-kupu. Jadi ini udah lagi ngomongin penciptaan hewan ya, penciptaan hewan. Penafsirannya tuh sampai banyak berhalaman-halaman dengan akhirnya mengeksplor beberapa hewan-hewan yang akan dia temukan ya, yang mau dia eksplor oleh Jawahir, oleh Tantowi Johari ya, namanya Tantowi Johari, dia eksplor dengan akhirnya masuk beberapa pasal. Nah, nanti beberapa pasal tuh nanti ada hewan ini, hewan yang mempunyai sayap, hewan yang melata, hewan yang diciptakan dengan cara berkepompong gitu. Dari mana ciptaannya adalah kalau tadi kayak misalnya kupu-kupu disebutkan bagaimana reproduksi, apa bahasanya ya? Istilahnya apa sih kalau penciptaannya pertama tuh, kalau manusia kan reproduksi manusia. Kalau hewan itu berkembang biakan. Nah, perkembang biakan hewan, misalnya dari kayak tadi kupu-kupu, pertama adalah apa pembuahan, kemudian nanti langsung ada sistem ada masa dia harus menjadi kepompong, kepompong akhirnya. Nah, seperti ini untuk masa Tonto Hijahari ini sudah dikatakan tafsir ini sudah mengalami kemajuan karena beliau tampilkan gambar-gambar. Ini beliau gambar sendiri nih ya. Beliau tampilkan gambar-gambarnya untuk mengkuatkan penafsiran beliau ketika menerangkan tentang hewan. Nah, ini lagi di hewan. Nanti ada sebenarnya di yang tumbuh-tumbuhan beliau gambarkan tumbuh-tumbuhan juga ada. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari tafsir ilmi yang pertama kali, ada yang mengatakan ini sebagai yang pertama kali ya. Ini juga, ini proses, ini apa nih? Bisa jadi ini kayaknya proses tumbuhan ya. Oh, bukan. Ini tentang animal to semut. Nah, berarti ini lagi ngomongin apa? Semut yang masuk ke dalam, semut yang tinggal di dalam tanah. Nah, ini beliau kasih gambar-gambar seperti ini. Anda bisa bayangkan dulu belum ada pencetakan yang hebat ya, harus dengan cara memberikan gambar-gambar seperti ini. Nah, ini sudah termasuk maju. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan tafsir ilmi yang sekarang. Tafsir ilmi yang sekarang bisa ditemukan kalau di Indonesia ada yaitu yang dibuat oleh Kemenak ya, yang dibuat oleh Kemenak. Oke. Kalian bisa lihat ya. Oke. Ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh Kemenak RI oleh Lajnah Pentasih Al-Quran. Lajnah Pentasih Al-Quran bekerja sama dengan LIPI, ya, lembaga penelitian yang ada di Indonesia, ya. Akhirnya berkolaborasi untuk mengeksplor namanya tafsir ilmi. Tafsir ilmi ini akhirnya dikemas. Kalau tadi punya Tantowi Johari itu dikemas dengan tafsir tahlili, tartib mushafi, ya, dengan berapa jilid? 26 jilid, ya.
Dia menafsirkan seluruh ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang digali banget adalah ayat-ayat tentang berhubungan dengan kauniyah. Ya. Beda kalau tafsir ilmiah yang dibuat oleh Kemenak. Tafsir ilmiah yang dibuat Kemenak ini disajikan dalam bentuk tafsir maudhu'i. Jadi yang diambil adalah tema-temanya langsung. Misalnya lagi mau buat tafsir ilmiah yang berkenaan yang ngomongin temanya tentang waktu. Nah, nanti yang di dalam ini adalah apa? Ayat-ayat yang berhubungan dengan waktu saja. Ayat-ayat yang menyebutkan tentang waktu. Misalnya ada lafaz al-waktu, ada sah, dan di sini disebutkan. Bagi juga tubuh tumbuhan. Nah, nanti di sini begitu. Kita ditampilkannya dalam bentuk tafsir maudhu'i. Jadi hanya membahas ayat-ayat yang berhubungan dengan tumbuhan. Nah, begitu juga semuanya ya. Nah, tafsir ilmi ini yang dibuat oleh Kemenak itu sudah maju, udah bagus. Otomatis gambar-gambarnya juga bagus, kertasnya pun juga bagus. Nah, dulu saya waktu pemakalah S2, saya membahas tentang tafsir ilmi. Nah, di sini juga akan kita sebutkan kalau dicetak, kalau ini kan dalam bentuk digital ya. Kalau dicetak, dia sudah menggunakan kertasnya, kalau sampulnya linen. Kalau kertasnya dia sudah pakai kertas cover. Nah, jadi tebal. Jadi bentuk gambar-gambarnya itu sudah, ini coba saya buka ya. Bisa nggak dia? Gambarnya itu sudah bentuk seperti foto. Nah, gitu. Nanti di dalamnya juga setelah memuat penafsiran, kemudian dieksplor dengan memasukkan beberapa teori-teori, ya teori-teori ilmuwan dengan hasil temuan, terus di situ digambar, di dalamnya ada gambar-gambarnya juga. Gambar-gambarnya sudah bentuk dalam bentuk foto. Nah, jadi udah bagus ya. Udah bagus, udah lebih bagus dibandingkan punyanya Tantowi Johari tadi. Tetapi untuk apa tetap kita kasih apa namanya aplaus bagi karyanya Tantowi Johari bahwa di masa beliau itu sudah memberikan tafsir yang bergaya ilmi dengan menampilkan bukti-bukti gambar. Nah, kalau yang sekarang ini loading banget ya. Yang sekarang, ya, contohnya tafsir ini punyanya Kemenak. Kalian bisa temukan di beberapa perpustakaan. Kalau misalnya ke Iki ada. Bisa langsung lihat bentuk tafsirnya dengan sudah dicetak lebih bagus ya. Karena pencetakannya juga sudah kalau dibandingkan dengan kitab-kitab lain, nah dia lebih bagus, kertasnya lebih bagus, lebih besar gitu. Seperti album lah, seperti album. Oke, ada pertanyaan? Ibu, saya mau izin bertanya. Ya, Pak. Berarti kan ada tafsir tarbawi, ada tafsir ilmi ya, Bu. Berarti kalau tafsir tarbawi itu kan lebih ke pendidikan pengajaran yang mungkin lebih dekatnya tuh kayak pembinaan akhlak. Tapi kalau tafsir ilmi ini lebih umum ya, Bu ya, dan lebih besar ya, Bu. Lebih umum. Ya enggak, tafsir ilmi dia fokusnya pada ciptaan-ciptaan. Ya, atau yang berhubungan dengan ilmiah, saintis. Kalau pendidikan nanti itu fokusnya dia lebih pada apa nih, saya buka yang punyanya Kemenak ya. Kalau pendidikan dia fokus pada akhlak, pada teori-teori pendidikan, ya metodologi pendidikan, pembentukan karakter gitu. Nah, kalau tafsir yang ilmi ini dia lebih fokus pada ciptaan. Nah, ciptaan itu mama ekspor. Nah, awal-awal penciptanya gimana sih? Gitu. Misalnya tadi misalnya waktu. Waktu itu pertama kali ada waktu kapan? Ada ruang dan waktu. Nah, itu udah ngomongin tentang filsafat. Nah, nanti teori-teori filsafat keluar semuanya. Ngomongin ruang, ngomongin waktu. Berarti kapankah waktu itu ada? Kapankah ruang itu ada? Ya, ruang dan waktu itu ada, otomatis nanti teori filsafat keluar tuh. Nah, di mana ngomongin waktu, adanya waktu diciptakan oleh Allah ketika ada ini. Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah lebih dahulu menciptakan ruang dan waktu. Nah, Allah ada, setelah Allah ada, ketika Allah berpikir mau membuat sebuah ciptaan, disitulah ada waktu. Nah, kapankah Allah menciptakan? Itu sudah ada waktunya berarti. Nah, itulah awal pertama kali ada waktu. Nanti ada habis ngomongin waktu berarti ada ruang.
Karena ruang itu sebagai tempat untuk adanya ciptaan. Ketika Allah mau menciptakan sesuatu, ya, berarti di situ harus ada ruang untuk memfasilitasi sebuah ciptaan. Berarti adanya ruang pasti adanya waktu bersama. Nah, nanti itu ada diterangkan di dalam apa? Dalam tafsir ilmi tentang ngomongin tentang waktu. Kita lagi ngomongin tafsir ilmi yang disebutkan yang ada dalam Kemenak ya. Tetapi juga di Tonton Jahari juga akan menyebutkan karena di situ akan menjelaskan tentang beberapa filsafat ya. Nah, kayak gitu. Teori-teori filsafat atau filsuf Islam. Nah, filsuf Islam itu juga terkadang dalam kitab-kitab filsuf Islam itu berdasarkan dengan Al-Quran juga ya, menggunakan dalil-dalil. Nah, jadi nanti kalau ngomongin perbedaannya, kalau Tarbawi ya Tarbawi dia ngomongin tentang teori-teori pendidikan, perkembangan pendidikan, teori tentang karakter manusia, pembentukan akhlak manusia. Jadi teori-teorinya sosiologis kayak gitu ya. Sosiologi akan dibahas di situ. Psikologis pendidikan akan dibahas di situ. Jadi penerapan pendidikan harus dibahas juga di situ, ya. Nanti kenapa Allah mendidik manusia? Kenapa harus berakhlak begini? Kenapa harus berakhlak begitu? Ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Nah, ini ngomongin tarbiyah nih di sini. Tapi kalau tafsir ilmi tadi ngomongin saintis, ciptaan awalnya dari mana, prosesnya seperti apa, akan menghasilkan seperti apa. Ketika sebuah komponen ciptaan itu ditemukan antara ciptaan satu dengan yang lain akan menghasilkan apa. Begitu juga nanti tadi misalnya dalam tafsir ilmi ada ngomongin tentang pembahasan apa manusia kan misalnya nih manusia dari manusia pertama sebelum ngomongin manusia ada namanya seksualitas berarti ada sebelum ada ada namanya nanti di sini penciptaan Adam kayaknya ada deh kisah para nabi kalau ini Nabi Ibrahim nanti ada kisah para nabi Adam. Nah, kisah Nabi Adam ini yang diambil apa penciptaan awal. Nah, penciptaan awal Nabi Adam. Nanti di situ ada Adam dan Hawa. Berarti ngomongin reproduksi pertama kali ada regenerasi. Nah, di situ dieksplor di situ. Nanti ada penciptaan manusia sendiri. Tadi ini nih, penciptaan manusia sendiri berarti ngomongin reproduksi. Reproduksi nanti nggak mau ada nyentil mengulang kembali tentang informasi Nabi Adam. Nah, tetapi penciptaan manusia nanti di sini fokusnya apa? Di dalam surat apa itu? Al-Mu'minun kalau nggak salah ya. Di situ gamblang banget. Ketika manusia pertama kali dari nutfah, nutfah berubah menjadi alaqah, alaqah menjadi mudghah, mudghah menjadi apa setelah segumpal darah menjadi apa segumpal darah di situ muncullah otot otot langsung muncullah namanya tulang tulang dibungkus dengan otot lagi gitu kan. Tulang dibungkus dengan otot, kemudian dibungkus lagi dengan kulit, kulit dibungkus akhirnya langsung berkembang menjadi manusia. Berkembang jadi manusia, akhirnya tuh muncullah apa namanya dikasih ruh oleh Allah. Nah, nanti di situ disebutkan dalam penciptaan manusia. Nah, itu. Jadi proses-proses seperti itulah yang dilakukan oleh mufassir. Nah, kalau samudra, samudra berarti samudra itu ngomongin apa? Samudra adalah ciptaan manusia. Kapankah samudra itu pertama ada? Berarti kan pertama kali bumi itu pertama adalah bentuknya adalah tanah, bumi. Kemudian Allah buat namanya teori Big Bang. Nah, ketika teori Big Bang ada, disitulah ada namanya samudra, ya. Samudra ada air dan lain sebagainya. Allah kasih hujan dan sebagainya. Nah, di sini teori-teori itu masuk dalam samudra. Penciptaan jagat raya. Nah, teori-teori kosmos ya, itu disebutkan di dalam sini. Jadi kayak gitu, kalau tafsir ilmi lebih pada saintis ya. Lebih tentang biologi, ilmu pengetahuan alam itu yang dikembangkan di sini. Nah, bedanya tadi ya, sudah kelihatan ya, kalau bedanya sama, tafsir yang berhubungan dengan apa? Tafsir Tarbawi. Tafsir Tarbawi itu di sini tuh ada punyanya Kemenak. Tafsir Tarbawi dia fokus tentang karakter
pendidikan dan teori-teori pendidikan. Bisa dipahami, Neng? Ya, Ibu, berarti bisa disimpulkan kalau tafsir ilmi itu kan memang pendekatan ilmiah. Terus di antaranya Mm-mm. pembahasannya tentang sains dan filsafat ya, Bu. Terus Mm-mm. kira-kira ya, Bu, kan memang ada si corak adabi. Cuma kira-kira teori sosial bakalan masuk nggak, Bu, di ilmi? Adabi ijtimai. Iya, tapi iya itu kan membahas tentang sosial ya, Bu. Nah, tapi kalau di tafsir ilmi ini kira-kira bakalan masuk nggak, Bu? Walaupun mungkin sedikit gitu pembahasannya. Tergantung tafsirnya mana nih yang Anda lihat nih. Ya. Yang ilmi. Enggak, ya tafsir ilmi Oh, tafsir tergantung. mana? Kan saya Oh, tadi sudah tergantung bilang, karyanya tafsir lagi ilmi ya, kan Bu? di sini yang saya tampilkan ke Anda. Tafsir ilminya ada dua. Yang pertama punya Tantowi Jauhari yang dikemas dengan tafsir tahlili. Ya, bisa paham? Yang dikemas dengan tafsir tahlili yang dimana dia akan membahas semua ayat, ya. Namun nanti lebih fokus lagi ketika ayat yang berkenaan dengan ayat kauniyah, ya. Nanti kalau misalnya di sini di Tantowi Johari, kalau ngomongin perilaku manusia sosial, ya, dia hanya akan membahas sedikit saja. Nanti yang keluar adalah teori-teori filsafat. Sedikit tapi nggak begitu banyak. Tidak sedalam ketika dia membahas, aduh sebentar nih, ada yang nelfon. Tidak seperti ketika dia mau membahas apa namanya nih ayat-ayat kauniyah. Nah, ayat-ayat kauniyah dia sangat apa namanya detail. Nah, kalau tadi kitab tafsir yang saya tampilkan yang punyanya Kemenak, nah ya, makanya saya mau tanya, Anda lagi mau ngomongin tafsir yang mana gitu kan? Nah, kalau tafsir Kemenak di sini nggak lagi ngomongin tentang adabi ijtimai. Nah, ini punya tafsir. Nah, ini tafsir tematik. Kalau Anda mau tahu tentang teori sosial, akhlak. Nah, ini ada di punyanya Kemenak tafsir tematik. Nah, ini pendidikan nih. Ada komunikasi informasi. Teori-teori ini pun juga akan dikeluarkan di dalam tafsir ini. Tetapi yang berhubungan dengan apa? Nah, berhubungan dengan yang mereka mau. Nah, ini kalau tafsir tematik yang disebutkan di dalam apa ya, yang diberikan oleh Kemenak. Nah, ada biistimai bisa Anda temukan di tematik yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial, ya. Ada biistimai juga bisa Anda temukan di pembangunan ekonomi umat. Ada biistimai, ada pembangunan generasi muda, dan gitu. Lingkungan hidup juga ada temukan nanti. Nah, sekarang pertanyaan moderasi Islam juga banyak. Nah, sekarang pertanyaannya makanya saya tanya, Anda ini mau ngomongin tafsir yang mana? Gitu aja, ya kan? Nah, jadi kalau ngomongin ada biistimai, bisa ditemukan tafsir tematik seperti ini, atau bisa ditemukan dalam tafsir tahlili. Ada biistimai, tafsir tahlili, contohnya misalnya yang paling dekat punyanya Pak Quraish Shihab. Punyanya Pak Quraish Shihab itu adalah tafsir tahlili bercorak adabi istimai. Kenapa? Karena beliau di situ membahas segala sesuatunya dibahas beliau tafsirkan dengan cara analisis dengan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terjadi atau menjawab kegelisahan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, itu adabi istimai. Ya, seperti itu. Tapi tidak kelihatan begitu detail. Beda nanti kalau Anda lagi terus mau dikomparkan lagi punyanya Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili bukan ada ijtimai lagi, tapi lebih ke fikih. Karena dia akan menggali sangat dalam ketika pembahasan tentang masalah-masalah masyarakat yang berhubungan dengan syariat Islam. Gitu. Bisa difahami nggak, Neng? Baik, Ibu sudah terjawab, Bu. Terima kasih. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Ibu izin bertanya, Ibu. Oke, silakan apa? Jadi kan kalau yang tafsir ilmi itu kan berarti harus ada penelitiannya dulu ya, Bu. Terus Ya dong, kayak harus. sama apa tuh kayak misalkan dari dunia kedokteran gitu, kalau pengen ada kajian gitu, Bu, berarti cocoknya pakai ini ya, tafsir apa ilmi gitu ya, Bu. Kayak misalnya Nah, dari Dr. Zaidul Akbar gitu, Bu, atau iya, iya. Sekarang gini, saya kasih bocoran beberapa fenomena penelitian beberapa mahasiswa yang mau berhubungan yang mana menyinggung tentang tafsir ilmi. Ya.
tafsir ilmi untuk saat ini yang ada adalah mahasiswa Islam ketika bersinggungan dengan tafsir ilmi masih berkutat pada penguatan teori yang sudah ada. Bisa dipanggil. Jadi mau skripsi, mau tesis yang berhubungan dengan tafsir ilmi, ya, pendekatannya dengan tafsir ilmi, mereka masih berkutat pada penguatan teori yang sudah ada. Melegitimasi teori yang sudah ada, mau teori barat, mau teori Islam, ya. Padahal yang bagus adalah begitu juga yang punyanya begitu juga yang punyanya Kemenak itu masih melegitimasi teori-teori yang sudah ada. Padahal yang paling bagus adalah Anda mengambil ayat, misalnya gini, mengambil ayat di dalam Al-Quran tentang lalat. Allah di situ ada ayat yang ngomongin, Allah menyebutkan tentang penciptaan lalat. Coba Anda tuh, misalnya tuh gini, seorang mufasirnya adalah ada lalat, membahas lalat. Lalat dari segi apanya nih, gitu kan? Yang mana belum ada teori sama sekali. Nah itu lebih bagus. Nah nanti kan pendekatannya kan apa? Pendekatannya secara ilmiah, berarti seorang mufasir ini tadi yang mau mengeksplor tentang lalat, ya mau nggak mau dia akan masuk ke laboratorium, ya. Misalnya nih dia misalnya berangkat dari keilmuannya agama doang, mau nggak mau kan dia harus belajar. Dia masuk lagi fakultas biologi, dia masuk fakultas laboratorium yang bagaimana sih kalau untuk bisa mendapatkan bahasanya pasti saya itu mau mengetahui tentang rahasianya lalat lagi deh gitu kan, kok sel-selnya dari mana aja gitu. Jadi otomatis dia harus belajar lagi laboratorium, belajar bagaimana praktek untuk bisa mendapatkan itu gitu kan. Atau nanti dia berkolaborasi dengan mahasiswa yang dari laboratorium, mahasiswa biologi, mahasiswa tentang kehewanan, nah, kayak gitu. Masuk laboratorium. Dan di situ nanti dia juga akan mengeksplor, melakukan penelitian. Nanti hasil data yang dia dapatkan dia masukkan. Nah, nanti kan di situ kan kelihatan, oh ini berarti benar-benar hasil kajian penelitian dia asli. Nah, sehingga disinilah dia yang bagus tuh seperti itu kalau karya ilmiah, ya. Tafsir ilmi itu sebenarnya di situ. Nah, untuk saat ini tafsir ilmi itu masih kebanyakan cuma mendukung. Kalau nggak mendukung, hampir kebanyakan sih mendukung. Jadi menjawab teori-teori yang sudah ada. Bahasanya gini, kenapa sih orang Barat kok bisa menemukan hal itu, gitu kan? Oh iya, memang Al-Quran sudah disebutkan. Jadi Al-Quran itu lebih tahu lebih awal. Nah, kayak rata-rata kayak gitu doang, kayak gitu. Ya beda kalau misalnya dia mau meneliti. Bisa dimengerti, Neng? Insya Allah Ibu bisa. Makasih Ibu. Oke. Jadi fenomena tafsir ilmi yang sekarang kebanyakan masih melegitimasi atau masih untuk memperkuat teori-teori yang sudah ada. Ya. Masih belum ditemukan yang dia berangkat dari penelitian dia sendiri. Ya, masih jarang sekali. Atau bahkan belum ketemu. Rata-rata masih tafsirnya untuk memperkuat teori yang ada. Oke? Oke, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum Ibu, punten Winda izin bertanya boleh? Ya, silakan. Baik Ibu, Winda ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu berarti bisa dibilang tafsir yang gini, berarti bisa dibilang kan ya Bu, tafsir ilmi itu kan tafsir yang masih ada kecenderungan relatif Bu, dapat berubah Ya. gitu semakin lajunya betul. perkembangan zaman, gitu. Pasti. Semua, gak cuma ilmu doang, semua penafsiran itu akan pernah, kita lagi ngomong tafsir ya, karena kita tafsir. Semua penafsiran, mau ilmi, mau adabi ijtimai, mau tarbawi, mau falsafi, mau fikhi, mau akidi, ya. Itu apalagi sekarang ada lagi metodenya ada makosidi. Ada lagi nanti apa sih itu? Living Quran. Itu semua pasti akan mengalami namanya perubahan. Ada perkembangan teori.
atau menjatuhkan teori yang lama karena didapatkan sebuah fakta-fakta baru. Ya, nah fakta-fakta ilmiah. Nah, jadi kalau udah ngomongin tafsir nih, ya, ngomongin tafsir, jangan pernah berasumsi bahwa itu teori mutlak yang tidak akan bisa berubah. Enggak, ya. Kalau udah masuk dunia tafsir, itu bisa berubah, ya, bisa berubah. Dengan pendekatan apa terserah, dengan berdasarkan apa, latar belakang apa, berdasarkan apa dia bisa berubah, ya. Sesama akidah saja, ya, sesama akidah saja bisa berubah penafsirannya, ya kan? Apalagi kalau tadi itu tafsir ilmi, ya, tafsir ilmi, dia bisa berubah teori-teorinya, ya kan, berdasarkan penelitian dengan fakta yang ada, ya kan. Ada biistimai juga gitu. Perilaku manusia di sosial yang dahulu tahun berapa dengan tahun sekarang udah beda. Tahun penjajahan dengan milenial udah beda. Milenial dengan sekarang tahun sekarang global udah beda, ya kan. Otomatis nanti apa? Akan ada perubahan-perubahan teori, kemajuan teori, ya. Bisa dimengerti? Baik Ibu. Winda izin bertanya lagi Bu satu. Oke. Berarti tafsir ilmi itu bisa dibilang pedang yang bermata dua nggak sih Bu? Gini-gini. Jadi kan kalau emang teori itu benar kan berarti itu bisa membuktikan kalau itu adalah mukjizat Al-Quran. Tapi sebaliknya kalau penemuan itu ya bukan, yang nggak dibilang salah juga, tapi kan kalau sains itu relatif ya Bu. Jadi Ya. seakan-akan kalau teori itu runtuh, maka kebenaran Al-Quran tuh seolah-olah ikut runtuh gitu. Oh, Gara-gara tafsir salah. ilmi. Bukan. Nah, karena gini, ketika itu berarti Anda fokusnya pada penelitian yang bersifat relatif. Sedangkan Al-Quran bersifat absolut. Paham? Berarti, kalau gitu berarti Anda cara berpikirnya kayak orang Barat. Menjatuhkan Al-Quran dengan teori ilmiah. Dengan saintis. Sedangkan orang Islam, Al-Quran sebagai sumber. Jadi menjatuhkan teori ilmiah dengan Al-Quran. Itu yang harusnya Islam seperti itu. Ya, harus diingat lagi, Al-Quran bukan kitab ilmiah, bukan kitab alam. Al-Quran adalah sumber pedoman. Jadi Al-Quran itu hanya menyebutkannya apa? Tidak secara detail, ya kan? Makanya Al-Quran itu butuh penafsiran untuk bisa mendapatkan pemahaman secara detail. Al-Quran itu hanya menyebutkan secara global. Paham? Sehingga apapun yang disebutkan dalam Al-Quran itu sudah absolut dan sudah kebenaran mutlak. Ya. Nah, nanti tugasnya adalah kita mengeksplor ayat yang menyeluruh ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Quran, kemudian diteliti dengan teori-teori, dengan metode-metode ilmiah. Bisa dipahami? Sehingga ketika hasil penelitian ini ternyata gagal, maka yang gagal adalah penelitian dan si manusia itu sendiri. Yang runtuh adalah teori dan penelitian itu sendiri. Bukan Al-Qur'annya yang diteruntuhkan, bukan. Paham? Nah, kalau Anda mau menjatuhkan Al-Quran dengan teori manusia, ya itu berarti cara berpikirnya ke barat seperti itu. Itu orientalis itu seperti itu. Dia mau menjatuhkan Al-Quran, mau menjatuhkan orang Islam dengan cara mengatakan bahwa Al-Quran itu salah, Al-Quran itu tidak benar, tidak pernah menemukan suatu-satunya dengan teori-teori mereka. Nah, kalau Islam enggak. Islam itu berangkat dari Al-Quran, sumbernya Al-Quran, ya. Kemudian membantah teori-teori sebelumnya atau mengembangkan teori-teori sebelumnya. Bisa difahami, Neng? Nah, karena tadi apalagi saintis itu bersifat relatif, nah itu bisa diruntuhkan, ya. Tapi Al-Quran tidak bisa diruntuhkan. Bisa dimengerti ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu, baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Salam. Ya. Berarti kalau tafsir ilmi itu bisa dimasukkan juga kayak teorinya orang Barat gitu, apa nggak bisa Ibu? Apakah teori-teorinya orang Islam aja kayak gitu, kayak Ibnu Sina dan
apa tuh Bu? Ada lagi. Ibnu Sina yang teorinya Ibnu Rushd, iya ya itu Ibu. Ibnu Yang Sina, filsafat. Ibnu Rushd. Itu boleh, silakan. Jadi tergantung si mufasir. Mau merujuk silakan saja, ya kan? Itu hak prerogatif seorang mufasir. Mau merujuknya bagaimana? Tetapi seorang mufasir pun sebagai seorang peneliti juga harus siap ketika mendapat kritikan, kan gitu. Kita sebagai pembaca, ya, ada kalanya seorang pembaca juga sudah mempunyai bank data, sudah mempunyai referensi banyak, ya, dan keilmuan yang banyak. Ketika membaca tafsirnya, dilihat lagi sumbernya apa. Ketika seorang mufasir juga mau memasukkan teori barat, nggak ada masalah, ya kan? Pertanyaannya teorinya ini benar atau tidak, kan nanti tergantung pembaca. Kalau pembacanya nggak tahu, ya dia ngomong nggak benar-benar gitu. Oh ya, ya gitu doang. Kalau misalnya pembacanya juga kebetulan menguasai keilmuan tersebut dan ternyata misalnya dia menemukan oh enggak, teori ini sudah salah, teori ini salah, sudah runtuh gitu, maka yang benar ini, maka dia bisa mengkritisi gitu ya. Jadi seorang mufasir disilahkan mau merujuk pada sumber manapun ya, baik itu dari Yunani, mau itu dari Barat, mau itu dari filsafat kuno ya, tidak hanya Islam saja, itu gak ada masalah ya. Begitu juga siapa namanya, mufasir filsafat ya, yang dia coraknya filsuf ya, punyanya Tantra Jari juga gitu. Ketika nanti ngomongin masalah ada beberapa ayat tentang ngomongin tentang filsafat, itu nanti kaedah-kaedah atau teori-teori yang dibentuk oleh filsuf Yunani Yuno seperti Aristoteles itu dimasukkan juga, disebutkan di dalam kitab-kitab. Jadi ulama-ulama dahulu pun juga gitu, mereka juga belajar filsafat kuno, juga belajar apa yang disebutkan Plato, apa yang disebutkan oleh Aristoteles, apa yang disebutkan oleh Christes gitu, banyak ya. Jadi nggak ada masalah. Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu. Bisa dipahami, Neng? Nyambung nggak? Bisa Ibu. Allah. Ya, Ibu, terus kalau tafsir ilmi dan tadi terbawi itu bisa diajarkan kepada anak-anak ya Ibu ya? Boleh. Tafsir kalau saya pribadi itu, karena saya sifatnya terbuka. Mau ilmu apapun itu saya pelajari, ya. Mau dari manapun, mau model gimana pun saya ajari, ya. Nah, untuk disampaikan kepada anak itu kan perlu bertahap. Nggak bisa langsung masukkan prol gitu, padahal misalnya kapasitas dia otaknya masih ukurannya misalnya masih gelas kecil. Dikasihkan semuanya kan nggak mungkin. Jadi kan perlu tahap kan. Nah, silakan Anda kasih beberapa ilmu. Mau tafsir apapun, mau kitab apapun, mau ilmu apapun, tapi harus dilihat anak ini umur berapa, tahapnya harus sampai mana. Nah, itu juga harus Anda menganalisis itu, ya. Jadi boleh mau kasih ke anak-anak, boleh. Anak umur berapa nih yang mau dikasih kan gitu. Pemahamannya harus sampai mana nih? Sudah sampai mana nih kan gitu, ya. Bisa dipahami nih? Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Kan sesuai Ibu jelasin tadi dengan pertanyaan Winda tadi kan, Bu, yang sifat orang orientalis gitu. Terus kan tadi di PPT kan ada beberapa ulama yang menolak gitu ya, Bu ya. Terus salah satu alasannya karena bisa mengaburkan kemukjizatan Al-Quran. Jadi Pak ulama itu berpikiran seperti itu atau gimana ya, Bu ya? Gini, harus diingat ya, kalau udah ngomongin ulama, kalau udah ngomongin akademisi, ya, ngomongin keilmuan, maka pasti akan ada perdebatan ulama. Ya, perdebatan ulama itu didasarkan oleh apa? Pasti didasarkan latar belakang pendidikan mereka. Ya, pendidikan ini ada yang belajar di Irak, ada yang belajar di Mesir, ada yang belajar di Maroko, ada yang belajar di mana tuh, di Spanyol dan sebagainya. Dan dengan belahan dunia ini mempengaruhi hasil pemikiran mereka, ya, hasil bertindak mereka. Nah, ketika tadi ada beberapa ulama yang berbeda pendapat dengan adanya tafsir ilmi, ya,
Kalau Tante Wijahari untuk mengeluarkan kemujizatan Al-Quran itu dengan menampilkan keilmiahan, kesaintisan dari ayat tersebut, ya. Kalau orang-orang yang bukan bukan melatar belakang dari saintis seperti Tante Wijahari, dia akan mengatakan Al-Quran itu bukan kitab ilmiah, gitu. Al-Quran itu bukan kitab yang ngomongin tentang ciptaan alam. Al-Quran itu harus disampaikan untuk menjawab untuk menjawab permasalahan masyarakat di mana untuk memperbaiki perilaku manusia. Nah, itu. Karena dia bukan berangkat dari saintis, ya. Ulama tersebut bukan dari saintis, maka akan menolak tafsir ilmi. Gitu ya. Nah, kalau orang tafsir ilmi, enggak gitu loh. Allah, karena dia kan sudah hirohnya kan penelitian ini, oh ada ini. Awalnya dari mana nih? Asal usulnya dari mana nih? Digali, ya kan? Kalau udah penggalian kayak gitu, itu udah hiroh mereka. Sehingga baru lafadz misalnya ini. Baru Al-Quran baru nyebutin tentang tanah aja gitu. Dia udah penasaran. Al-Quran nyebutin tanah gitu kan. Tanah itu apa sih? Atau ada lagi. Misalnya Al-Quran ngomongin tentang debu, turab. Al-Quran ngomongin turab. Debu tuh kayak gimana? Dianalisis lagi, ya kan? Itu udah pembawaan orang saintis. Nah, kalau orang bukan saintis, misalnya orang ulama-ulama yang berangkat dengan ulama yang fokus pada perilaku manusia misalnya. Ngomongin akhlak manusia. Ya, jadinya nanti hasil kritikan mereka terhadap orang saintis gini. Kalian cuma ngomongin hasil temuan-temuan dengan teori-teori kalian, gitu kan. Itu ngomongin tentang ulama-ulama saintis. Terus nanti imbasnya ke masyarakat apa sih, gitu kan? Kan nggak semua manusia itu tertarik dengan asal usul, nggak tertarik dengan komponen-komponen, ya kan? Ada manusia yang tertarik pada saya punya masalah ekonomi nih, gimana nih? Anak saya nakal nih, gimana? Kan kayak gitu. Kehidupan ekopolitisnya seperti ini, pikuk. Belum lagi ntar ada masyarakat yang hati saya gundah gulana, hati saya tidak tenang. Nah, itu berarti masalah psikologis zaman jiwa. Nah, nanti kalau ulama-ulama yang fokus pada itu, mereka mengatakan, ini nggak bermanfaat tafsir ilmi ini, karena tidak menjawab permasalahan masyarakat, gitu kan? Ya kan? Yang secara global. Nah, padahal kalau tafsir ilmi berangkatnya, dia itu sudah terbiasa untuk bisa mendekat kepada Allah, untuk bisa mengetahui bahwa Allah itu adalah Tuhan yang dengan memperlihatkan kemujizatannya. Orang kalau sudah di saintis tuh ya Neng, kalau udah kerjaannya itu meneliti, bikin laboratorium, itu kerjaannya itu ketika ketemu, ternyata ketika ada sel ketemu sel ini menemukan sel baru, itu tuh udah kayak ya Allah itu hebat banget kayak gitu. Anda bisa bayangkan kehausan ilmu yang kayak gitu tuh bisa bayangkan. Nah, itu nggak bisa dirasakan oleh ulama-ulama tadi yang misalnya nggak setuju dengan tafsir ilmi, ya, dengan saintis, dia akan mengatakan itu tidak menjawab permasalahan masyarakat itu, ya kan? Walaupun dia tahu dengan keilmuan saintis, ternyata tetap ada kok masyarakatnya tetap ternyata berakhlak buruk, berakhlak batil, tetap korupsi, tetap mencuri, tetap berani pada orang lain, gitu kan tetap ada kan. Nah, nanti kayak gitu jatuhnya seperti itu. Nah, jadi dimaklumi ketika ada sebagian ulama ya tidak setuju dengan adanya tafsir ini, ya, karena bagi mereka misalnya itu tidak menjawab solusi permasalahan kemasyarakatan secara global. Nah, tapi juga dimaklumi ketika tafsir ilmi berpegang teguh dengan cara mengeksplor kemujizatan dalam ayat Al-Quran. Dia tetap mengatakan ini mujizat. Kenapa? Gak semua manusia tahu loh, ya kan? Mujizat yang sampai selesai yang kecil-kecil atau perkembangan-perkembangan yang ada, ya kan? Kayak sekarang dulu waktu zaman saya sekolah masih SD sama SMP, Plato tuh kategorinya adalah planet. Ya, planet paling kecil adalah Plato. Giliran sekarang, Plato udah bukan planet lagi. Plato adalah bintang dengan teori-teori yang ada. Nah, kan gitu ya. Nah, nanti itu yang bisa menikmati siapa ya? Tergantung ulamanya. Dia latar belakangnya apa nih? Gitu. Bisa dipahami? Ya.
Jadi perdebatan itu ulama nggak usah kaget, maklum. Namanya orang pinter harus dikritik. Ya, orang pinter pun juga mengkritik. Nah, begitu bisa dipahami? Bisa Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ibu untuk Oke, nggak ada UAS-nya gimana Ibu? UAS nggak jauh beda seperti UTS. Paling nanti kalian tinggal bisa temukan tafsirnya itu doang. Al-Zahiri ya, karena saya juga nggak ketemu itu kitabnya. Tapi kalau kalian bisa ketemu, aduh alhamdulillah, itu benar-benar jadi pembenaran ya. Nah, jadi tetap seperti biasa tugas UAS-nya adalah meresum dan membuat rangkuman dari semua makalah dari bab berapa kemarin? Kelompok berapa? Terakhir kemarin kelompok 6 atau 7 ya terakhir? Kemarin 16 sampai 6. 6 ya. Berarti sekarang tuh 7 sampai 13. 13 kan ya makanya? Oke, 7 sampai 13 dirangkum dan diperbaiki ya. Ini kayaknya kan ada recordingnya tuh. Nah, bagikan semuanya. Apa-apa yang sudah kita bahas, yang sudah saya terangkan dan kita diskusikan di dalam di dalam presentasi ya. Yang tidak tercantum di dalam makalah dimasukkan di dalam ya. Nah, jadi catatan-catatan kalian itu masukkan dalam rangkuman kalau tidak ditemukan di dalam makalah. Dan juga temukan kitab-kitabnya ya, satu-satu masing-masing ya. Nah, paling kitab Al-Zahiri tadi itu yang belum ketemu. Bisa difahami? Baik Ibu, untuk yang tafsir klasiknya juga sama Ibu. Tafsir klasik sama. Ya. Masanya sampai kapan? Kayaknya sampai Mei deh. Mei-nya Mei 30 Mei paling. Nanti tergantung deh itu terakhir ujiannya tanggal berapa itu. Pokoknya bulan Mei akhir kan. Oke, sudah paham semuanya? Insya Allah Ibu sudah. Ibu, alhamdulillah. Ibu. Oke, semangat ya Neng. Ini terakhir ya kita ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dan yang sebelum-sebelumnya, mau madzhab tafsir, mau tafsir klasik, bermanfaat buat kita semua. Hanya Allah yang mengetahui kebenarannya dan semoga apa yang kita pelajari ini diberikan petunjuk oleh Allah dan kita diberikan petunjuk kebenarannya. Dan apapun yang pelajari